Ono yang berdua gelap-gelapan aja ono. Woi, apa terang apa tak terang? Gelap-gelapan aja. Ini gelap amat ini depan ini ya. Siapa yang gelap-gelapan Pak Giri? Hah? Siapa yang gelap-gelapan? Itu Bang Darmin. Oh, Bang Darmin itu gelap amat itu Bang Darmin. Itu ilmu saya diikutin itu. Kalau gelap kan ngantuk gak tahu Pak. Iya. Gelap di dunia masa sekarang di akhirat ya kan. Ngantuk gak ketahuan, Ya. kan banyak gak ketahuan. Ini Mas tukar Mas. Orang atas. Nah, bisa nyender tuh. Bisa nyender lagi ya. Iya, gelap lagi ya kan. Ngatur. Itu ilmu saya yang dipakai. Kemarin kan udah jauh hari gue dibilangin sama Kanjil. Besok mau ngelelang. Oh, datang dia bilang ngomong tadi mau datang. Dapat berapa lo, Cil? Dapat berapa lo? Dua apa? 20. 2 juta. Yeay. 2 pot doang itu pucuk merah. Itu yang disuarakan kan dia nggak mau pamer, jadi makanya kelihatannya 200 tapi nanti 10 juta. Udah laporan sama saya. Nggak mau pamer, betul ya? Nah, betul. Nggak mau mamerin dia. Kalau kapan gak ada pahalanya? Orang duit kaki. Ngomongnya sih 200. Selanjutnya yaitu pemberian materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Hasim. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enak daging berurat. Daging berurat. Daging siapa berurat? Paling enak daging berurat. Di sayur sama bumbu masakan. Kalau mau dapat kebaikan akhirat, jawab salam yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi dangdut Elvi Sukaisih sedang show di Kampung Perigi. Yang jawab salam saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa nambah lagi. Apanya yang nambah? Maksudnya nambah berkahnya ya. Amin. Amin ya robbal. Itu bikin pantun udah lama. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabili rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil amjad. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Sohibul Hajat, Sohibul Bait, yaitu Bapak Ade Yanwan
Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mujahidin merangkap Ketua DKM. Waduh, merangkap nih, mantap nih. Ya, Ketua DKM Majelis Taklim Al-Mujahidin. Wah, ini tinggal satu lagi dapat kaos ini. Bapak Ustadz Abdul Rojak, juga yang saya hormati orang-orang tua saya, para asatid, kemudian juga para haji dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di saat banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak hidup. Sudah meninggal maksudnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama para pejuang Masjid Al-Mujahidin, almarhum Bapak Abdullah atau AA bin Haji Abdul Rahim, Bapak Haji Wastoni, Bapak Haji Sadli, serta rekan-rekan kita yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita patut bersyukur mengucapkan alhamdulillah yang masih diberikan kekuatan iman di saat orang-orang hidup belum tentu banyak yang beriman. Kemudian juga kita patut bersyukur juga kepada Allah. Kita selain diberikan iman, kita diberikan kesempatan untuk mewujudkan iman kita dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita ya hadirin sekalian. Ini malam ini temanya kayaknya tentang hitan ya Bang Ade Yanuar ya. Iya. Udah nyunatin dia. Baru nikah kemarin udah langsung sunatan, alhamdulillah. Maksudnya anaknya yang sunatan, bukannya adenya ya dia. Alhamdulillah menjadi, mudah-mudahan jadi anak yang soleh nih. Laki kan ya? Iya laki, lanang ya. Alhamdulillah. Karena memang menghitankan anak, Bapak hadirin sekalian, itu kewajiban orang tua. Itu sepakat. 4 imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. 4 imam mazhab kecuali Imam Samudra. Penjara. Iya. Pokoknya kalau nggak ada saya, nggak ada Ekin, imamnya langsung Bang Supandi. Nah, ini sepakat bahwa bagi anak laki-laki itu wajib dihitan. Kalau perempuan, Imam Syafi'i mewajibkan dalam alasannya sebagai mukarramah, yaitu untuk memberikan kemuliaan kepada anak perempuan itu. Sebetulnya kewajibannya hanya kepada anak laki-laki, ya, kepada anak laki-laki. Nah, hitan ini Bapak dan hadirin sekalian, ini adalah syariat tertua di zaman sebelum kita, bahkan sebelum Rasulullah, yaitu di zaman Nabi Ibrahim. Pak, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim itu dihitan dalam usia 80 tahun. Bayangin 80 tahun baru disunatin. Pakai apa itu? Waduh, itu udah alat benar itu Bang Budi. Ya udah. Ya. Awalu man ihtatana ala Ibrahim wa umruhu samanun bil qudum. Yang pertama kali dihitan adalah Nabi Ibrahim dalam usia 80 tahun bil kudum. Nah, kudum ini kalau saya lihat di kamus besar bahkan sudah menyebar di beberapa masyarakat, katanya kudum itu kampak. Bayangin Pak, kalau hitan kita dibawain kampak. Jangankan kampak, golok buat motong sapi kurban aja kita kabur ya.
Kudum itu bukan kampak, Pak. Jadi kudum itu menurut Syekh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, ya, yaitu Syekh Nawawi mengatakan bahwa kudum itu nama sebuah kampung, bukan kampak ya. Jadi kampung kayak kita kampung perigi, ngeri itu. Orang Cina dengar kampak, orang jadi masuk Islam, hanya kampak, oh gak gitu kan, ngeri jadinya. Jadi Bil Kudum itu adalah sebuah kampung, ya. Nah, kemudian apa manfaat atau keuntungan orang yang berhitan? Nah, Pak, hadirin sekalian, kita ini punya kulit di hasyapah. Hasapa itu ujung senjata kita laki-laki nih. Maaf agak sedikit ya porno ya. Tapi fikih nih, apalagi malam Jumat nih. Tapi kalau saya malam Jumat lagi lemes nih, batuk mulu soalnya. Bang Darmin, udah mules dia udah batuk juga ya. Kenapa? Kata Bang Kanjeng kan kagak ada urusan ya Ustadz itu mah. Ntar juga minum jahe seger lagi. Bang bener. Iya. Baik. Jadi yang dipotong itu adalah huluk, kulitnya yang menutupi hasyafah, ujung senjata kita. Kalau nggak dipotong, maka huluknya ini akan banyak kotorannya. Maka kudu dibuang, dipotong. Kalau perempuan itu cukup ditempel aja. Bahkan orang-orang Mesir itu mengharamkan, Pak. Mufti Mesir, para syekh di Mesir mengharamkan. Kenapa? Ada anak perempuan yang habis dihitan pendarahan mati, Pak, meninggal, makanya nggak boleh, ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia masih diperbolehkan perempuan untuk dihitan. Nah, salah satunya kenapa perempuan kudu dihitan? Kalau nggak dihitan, Pak, nafsu seksualnya besar, berat, kita kewalahan, Pak. Berapapun jamu kita minum kewalahan. Lah bener. Lah coba, Pak. Ya. Ini secara biologis, makanya untuk menyeimbangkannya perempuan dibuang sedikit. Kalau laki-laki cukup banyak juga dibuang kulitnya. Ya, yang pertama untuk kesehatan, ya. Kemudian yang kedua biar ketika dia buang air kecil atau ngencingnya merasa nyaman. Jadi nggak banyak yang nyumpel atau tersumbat. Dan nanti kalau malam pertamanya lebih enak, santai seperti jalan tol Cipali, enak tuh ya. Iya, pokoknya kagak nyangkut dah. Loh, ada kamu udang kayak nih, wah kasihan nih. Ya, ada lagi ya. Imam ya. Kalau Pamsar di Udam juga udah berkenalan Pamsar ya, yang nggak tahu Pamsar. Iya, mengenin bah ya. Iya, bujangan nih. Wah, kasihan banget ini dia. Ya. Jadi untuk kesehatan, ya. Kemudian untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hasyafah dia. Dan kemudian perlu hadirin ketahui bahwa kemuliaan bagi orang-orang yang berhitan adalah setiap amal ibadahnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak membawa najis lagi. Makanya Pak, hadirin kalau bawa bocah yang belum sunat, yang di samping kita, samping kanan atau kiri. Kenapa? Bisa memutus sholat jamaah kita, ya. Sholat jamaah kita. Menurut Syekh Nawawi itu ada 2 anak yang kalau kita bawa itu bisa memutus pahala jamaah kita. Pertama, anak yang belum dihitan. Makanya nanti Bang Dahlan setiap anak yang masuk diperiksain. Kata Bang Dahlan nambah kerjaan gua lagi, makanya tadi ya. Ya. Orang tuanya yang harus tahu, ya. Anak ini udah dihitan atau belum? Kemudian wudunya bener nggak? Kadang-kadang saya lihat anak saya dumpak itu wudunya kagak bener, saking keselnya. Ini orang diajarin apa sama gurunya gitu kan? Wudu gini-gini baik cepet-cepet tuh ditendang-tendangin. Ya Allah, tuh bocah ya. Sholat pengennya di depan ya. Itu sebaiknya di belakang ya.
dilokalisir lah. Bahkan ada tuh, ada jamaah kita yang anaknya diikat di pakai tambang ya, cangcang. Jadi tuh bocah udah kayak kemidi muter. Ya boleh juga seperti itu ya, orang tua yang kreatif ya. Ya sebaiknya di belakang, karena kita kan di masjid itu tujuannya mendapatkan pahala dari sholat berjamaah. Ya bukan berarti tidak boleh membawa anak kecil ya. Sebaiknya di belakang ya, agar jamaah yang ada di depan sholatnya semuanya mendapatkan pahala berjamaah. Yang belakang aja anak-anak. Jendrong udah tua dia mah. Ya. Baik. Selanjutnya hadirin sekalian, bahwa hitan ini pernah ada yang nanya, emangnya ada di dalam Al-Quran? Ada, cuma secara umum. Wa ijibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Yaitu bikalimatin fa'atammahuna, yaitu dia diperintahkan oleh Allah dengan 2 kalimat. Kalimat pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Fa'atammahuna, dia menunaikannya. Dia perintahkan kepada Ibrahim agar berhitan, agar sunat, memotong kulitnya ya. Nah, ini pendidikan yang penting bagi putra-putri kita, agar nanti ketika dia mulai menjalankan perintah Allah dalam keadaan suci dan bersih. Nah, ini pendidikan di luar kelahiran. Bapak, ada pendidikan di sebelum kelahirannya, ada pendidikan setelah kelahirannya. Kalau dalam bahasa Arabnya tarbiyatul aulad qoblal waladi wa tarbiyatul aulad ba'dal waladi, yaitu pendidikan anak sebelum dia lahir dan pendidikan anak setelah dia lahir. Sebelum lahir anak dibacain apa, Pak? Bacain surat kan? Surat Yasin apa surat Yusuf? Surat Yasin emang meninggal bocah ya. Ya, surat Yusuf. Apa anaknya seperti Nabi Yusuf nantinya? Tidak. Nah, kalau bapaknya orang Papua bagaimana mungkin Nabi Yusuf, ya kan? Supaya akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Dibacakan surat Maryam supaya punya akhlak juga seperti Siti Maryam. Itu tadi bacain surat Maryam, surat Yusuf. Berarti pendidikan sebelum lahir. Jangan anak di dalam kandungan bapaknya lagi ngibing dicokek baik. Ya, Bocah di dalam perut ngibing baik, ya kan? Saya terus terang, Pak, saya pecinta lagu India, pecinta lagu dangdut. Tapi ketika anak saya 1 sampai 9 bulan, saya puasa dulu nyetel dangdut. Iya. Akhirnya saya saking goyangnya pakai headset. Ya kan, biar saya doang yang denger. Jangan sampai anak saya nanti denger dangdut, denger India. Setelah lahir ya tetap teman-teman juga tuh bocah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan di sebelum lahir itu penting. Nah, kemudian pendidikan setelah kelahiran, diantaranya memberikan nama yang baik. Namanya yang bagus siapa? Abdurrahman, Abdurrahim, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Pak, nama anak saya gimana nih? Perlu diganti kak? Kenapa? Namanya Camry. Camry mobil ya? Mahal gak itu Camry? Mahal. Saya tanya, kamu kok nama kamu Camry? Emang bapak kamu mimpi pengen punya mobil Camry? Bukan Ustadz, bukan Pak Guru. Kenapa? Karena pada saat saya lahir, pas tanggal 17 Agustus, Camry itu adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Camry ya. Camry tambahin depannya apa? Muhammad.
Kemri. Itu tambahin tuh ya, ditambahin namanya Muhammad Kemri. Kata bapaknya, wah ini mah kudu ganti akte, gutus ganti sertifikat, kemudian ganti ijazah. Itu bukan urusan saya, yang penting ganti ya. Alhamdulillah, berikan nama yang baik buat anak-anak kita. Kalau perlu yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nama yang ada di dalam Al-Quran kan ada yang namanya Daud, ya, kemudian Ismail. Tapi jangan lempengan Fir'aun. Nama anak ada di Quran Ustaz. Apa? Fir'aun. Ya tapi itu musuhnya Nabi Musa yang dikelelepin di Laut Merah ya. Jangan yang seperti itu. Kemudian apalagi hadirin? Selalu memberikan pendidikan agama. Tegas kita harus memberikan pendidikan agama. Kapan? Saat usianya sudah mumayyiz. Ingat hadirin, mumayyiz itu belum balik setelah balita. Kadang-kadang ada orang tua baca baru TK sebelum SD itu bangga bener Pak, anak saya nih bulan puasa full 1 bulan puasa. Berapa tahun usianya? 6 tahun. Gila nggak Pak tuh bocah diseksa Pak itu? 6 tahun, 7 tahun disuruh puasa full. Ya tuh bocah mau gara-gara apa? Ntar bapak beliin sepeda full ya 1 bulan. Belum boleh Pak. Belum punya kewajiban untuk puasa. Kalau mendidik boleh, tapi untuk mewajibkannya sampai memaksa tidak boleh. Karena umur 1 tahun 2 tahun itu mereka butuh kasih sayang, dimimiin sama emaknya, digendong-gendong sama bapaknya, anak raja gitu kan. Padahal anak Paul, tapi raja-raja terus tuh, saking sayangnya ya kan. 1-2 tahun diberi mimi asi, diberi gendongan kasih sayang bapaknya. Umur 3 tahun sampai 4 tahun, 2 tahun diajak lari-lari sama bapaknya. Kadang-kadang bapaknya rela jadi anjing. Pak, gogok Pak. Bapaknya kadang-kadang nyampe tungguin juga, ayo deh, gogok Pak, guguk gitu rela itu. Saya begitu dulu tiap ya guguk sama coba bapaknya jadi guguk supaya nyenengin anak ya. 5-6 tahun baru tuh Pak usia tamyiz, mumayyiz, akal pikirannya sudah mulai berpikir mana apa yang baik, mana yang buruk ya, mana bensin, mana air. Kalau umur 5 tahun 6 tahun coba Pak balita nih, anaknya adek, taruhin bensin, taruhin di sini susu, pasti dua-duanya diminum. Ya orang bisa membedain kan, karena belum mumayyiz. Mumayyiz itu Pak, tamyiz itu usia-usia di mana anak pemahaman akalnya mulai berkembang, tapi belum balik Pak. Kalau balik itu usia batasnya itu 15 tahun. 15 tahun sudah balik. Ini dihitan berapa tahun sudah? Berapa bulan? 7 bulan. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, biar sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini usia-usia balik ini boleh dihitan ya, boleh dihitan. Tapi pada usia tamyiz atau mumayyiz, ketika dia sudah berpikir dan akal pikirannya sudah mulai berkembang, dia boleh dihitan juga. Apalagi sebelum mumayyiz atau tamyiz pada usia balita. Balita itu apa sih? Bawah 5 tahun. Oh, kirain bapak 50 tahun. Lain gitu ya. Iya, makanya ketika Nabi Musa narik-narik jenggotnya Fir'aun itu usia balita Pak. Ya, sehingga dia mau tabok itu Nabi Musa, dipegang sama istrinya Siti Asia. Jangan Bang, dia kan masih bocah. Coba Bang, taruh susu, taruh bara api, mana yang dia pegang? Namanya bocah, itu kucuk yang diambil bara api, dimakan itu Pak, sampai lidahnya itu cadel. Makanya Nabi Musa termasuk Rasul yang cadel, gara-gara masih kecilnya makan bara api yang namanya bocah, ya kan? Jangankan bara api, gundu gue ditelan sama dia, ya kan? Karena dia belum punya akal pikiran, perkembangannya, akal pikirannya belum berkembang. Beda ketika dia tamyiz atau mumayyiz. Tapi kalau dihitan boleh saat balita, tamyiz, apalagi sampai dia balik atau dewasa. Kemudian hadirin sekalian,
bahwa pendidikan agama sangat penting buat anak-anak kita. Ya, terutama dalam hal dia membaca doa, membaca surat-surat dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah pernah ya sebelum tidur itu menyuruh anaknya bernama Siti Fatimah. Anak Rasulullah bernama Siti Fatimah. Kata Rasulullah begini, "Hai Fatimah, mau ngapain?" "Mau tidur ayah." Ya, baik. Tapi ada 4 hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu tidur. Apa itu ayah? Pertama, kamu harus menghatamkan 1 juz di dalam Al-Quran. Pokoknya 30 juz kamu harus hatamkan pada malam ini. Sekarang saya tanya, yang sering ngaji, orang meninggal, 1 juz berapa jam? 1 juz 1 jam. Berarti kalau 30 juz 30 jam. Berarti sehari semalam. Rasulullah menyuruh anaknya menghatamkan Al-Quran pada malam itu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kamu harus mendapatkan syafaat dari semua para nabi dan rasul. Nah, gimana caranya nemuin para nabi dan rasul? Ama baba aja dah tambah rasul, ya kan, gitu bahasa ininya kan. Nah, kemudian katanya yang ketiga, kamu harus minta maaf kepada seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini agar mereka ridho kepadamu. Lo gimana namunya kita, ya kan? Datengin ke rumah mereka atu-atu, kalau perlu yang mati di kuburan kamu datengin. Wah, bingung nih Siti Fatimah ya. Lalu yang keempat, kata Rasulullah, malam ini juga kamu harus punya pahala haji dan umroh. Tuh, waduh, ayah gimana caranya? Haji kan tiap tahun, ya kan? Kemudian umroh juga harus besok berangkatnya. Rasulullah menerangkan, maksudnya menghatamkan Al-Quran, baca Qulhu 3 kali. Nih Pak, Qulhu 3 kali kita baca sama juga kita menghatamkan 1 kali Al-Quran. Kemudian supaya dapat syafaat para nabi dan rasul, kita cukup mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana supaya muslim ini semuanya pada ridho, pada memaafkan kita? Cukup kita doa, Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Tuh, gitu aja. Nah, bagaimana supaya kita dianggap udah pergi haji dan umroh? Cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari 4 itu Pak, berapa menit kita baca? Paling 10 menit Pak ya. Lah iya, Qulhu mungkin 3 menit. Kemudian baca sholawat 2 menit. Baca doa buat muslim dan muslimat 2 menit. Kemudian baca subhanallah paling 1 menit. Maksud Rasulullah begitu, mengajarkan kepada putrinya agar baca Qulhu, Al-Ikhlas, baca sholawat, kemudian juga baca doa buat mukmin dan mukminat, kemudian juga selalu baca tasbih, tahmid sebelum tidur. Nah, ini hadirin sekalian, mudah-mudahan ya anak-anak kita selalu terjaga iman dan Islamnya. Yang mudah-mudahan kita sebagai orang tua senantiasa sabar dalam mendidik putra-putri kita, terutama nih Ade Yanuar. Mudah-mudahan ya sehat ya anaknya. Namanya siapa? Ya, mudah-mudahan sehat walafiat, juga babanya bisa setia bersama istrinya ya, untuk menjaganya setia Pak Ade ya, istri, anak baru atuh ya. Iya, boleh 2, anaknya yang 2. Iya, jangan sampingnya 2 lagi. Itu gue saya mau yang begitu mah. Iya. Tapi darah kuat ini terpukul. Nah, jangan begitu Bang Kancil. Dalam Al-Quran masna wasulasa waruba, orang nyampe nih dengkul, udah lengklong. Baru adobe gitu udah puyeng, ya kan? Mudah-mudahan kita berkah keluarga kita ya, menjadi yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga
Ade Yanuar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga yang masih hidup senantiasa dipanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita lancar dan saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Emang suara saya nggak geber sengaja buat besok modal Jumatan bisa habis terus geber terus. Ya makanya mudah-mudahan kita sehat semua ya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Hasim. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, meningkat acara selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman. Ada 2 buah pengumuman yang perlu kami sampaikan untuk diketahui bersama. Yang pertama, untuk pengajian kita malam Jumat yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli 2024 bertempat di rumah Bapak Ustadz Abdul Rojak. Pak Ustadz Abdul Rojak ya Pak ya, Pak Ketua. Dengan susunan acara sebagai berikut. Pembawa acara mohon kesediaannya Bapak Arbinanto, sambutan tuan rumah oleh Bapak Ustadz Abdul Rojak. Pembacaan Yasin mohon kesediaannya Bapak Ustadz Saifullah. Kemudian materi malam Jumat yang akan datang giliran Bapak Ustadz Husain Hadi. Pengumuman Bapak Arbinanto. Penutup atau doa mohon kesediaannya Bapak Ustadz Nur Rosid. Itulah susunan acara kita untuk malam Jumat yang akan datang. Semoga para petugas semoga diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir untuk di rumah Bapak Ustadz Abdul Rojak. Kemudian yang kedua, kotak amal atau infak bapak-bapak pada malam hari ini terkumpul Rp153.000. Jazakallah khairan katsiran. Semoga amal ibadah ataupun infak bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menunjang daripada kegiatan majelis taklim. Kemudian yang terakhir, saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pembawa acara kurang tersusun. Yang terakhir, mewakili daripada jamaah sekalian mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ade Yanuar yang telah berkenan menerima kami semua dengan segala hidangan yang telah disediakan. Semoga ini merupakan suatu keikhlasan daripada Bapak serta keluarga dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa atau penutup akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Rojak dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara hadirin sekalian, mari sama-sama kita akhiri tamu pada kesempatan malam ini dengan memanjatkan doa. Kita khususkan untuk putra dari Bapak Ade Yanuar yang beberapa hari yang lalu telah hitam. Mudah-mudahan kelak menjadi anak yang cerdas dan soleh, berkati kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarganya, orang tuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dan pada almarhum dan almarhumah keluarga besar dari Sahibul Bait Bapak Ade Yanuar, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita yang pada saat ini hadiri taklim
ini mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. La hadihin ya wa kulinatin suri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirina hamdan na'imin. Hamdan yu'abina wa ikafiyum majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afwat wa taqilana biha jami'al hazat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarba'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighna usal ghayati min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut min az-zati minan nari wal 'afwi indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dalamna أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة لنا على قبور سوسان بن Satini binti Jisan wa khususan laru Ahmad Hakim bin Sihan wa khususan laru Rasidah binti Sifan wa khususan laru Sihan bin Gumlong wa khususan laru Resi binti Siran wa khususan laru Jisan bin Dabul wa khususan laru Abdul Manam bin Haji Samad wa khususan laru Sosiawati binti Paiman wa khususan laru Nursabi bin Jisan wa khususan laru Sairi bin Jisan wa khususan laru Salbiyah binti Jisan wa khususan laru Kartiyah binti Si'an wa khususan laru Hasmi binti Si'an wa khususan laru Sardi bin Si'an wa khususan laru Samin bin Si'an wa khususan laru Sanil bin Si'an wa khususan laru Sa'id bin Sadu. Jamil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krimis.